Pemirsa Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian dunia internasional. Kali ini Prabowo dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia dan menempati peringkat ke-15. Sebuah posisi yang menempatkannya di antara para pemimpin dunia Islam ternama dari berbagai negara. Majalah The Muslim menobatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu pemimpin muslim paling berpengaruh dunia. Peringkat ini dirilis The Royal Islamic Strategic Study Center. Prabowo yang menempati posisi ke-15 berada satu peringkat di bawah putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dalam edisi terbarunya, The Muslim menampilkan profil lengkap perjalanan hidup, kiprah politik, dan tantangan kepemimpinan Prabowo sejak resmi menjabat. Salah satu bagian artikel, The Muslim menilai sosok Prabowo sebagai nasionalis yang mengutamakan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan kemandirian bangsa. Sebagai presiden, Prabowo dalam tulisan The Muslim juga dihadapkan pada tantangan besar, yakni mempersatukan bangsa yang majemuk, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat diplomasi Indonesia di dunia Islam. The Muslim memotret kepedulian Prabowo pada tragedi kemanusiaan di Gaza. Pengaruh Prabowo juga dikaitkan dengan kebijakan nasional seperti program makan bergizi gratis yang menargetkan 82,9 juta penerima pada 2025. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto dinobatkan sebagai Muslim berpengaruh ke-15 dunia dalam edisi terbaru The Muslim 500, The World Most Influential Muslim 2025. The Muslim menggambarkan Prabowo sebagai sosok nasionalis yang menekankan kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, hingga stabilitas politik Indonesia. Untuk membahasnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Wahda Islamiyah, Ustadz Zaitun Rasmin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana pandangan Anda melihat penobatan Prabowo sebagai tokoh Muslim peringkat 15 dunia berpengaruh? Saya kira sangat wajar dan itu adalah suatu penilaian objektif, terutama tentu saja penilaian itu terhadap apa yang dilakukan, diperankan oleh yang terhormat Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang sejak beliau dilantik, ya, bahkan di saat pelantikan sudah nampak bagaimana perhatiannya pada dunia Islam, terutama masalah Palestina. Itu dengan jelas, ya, menyebutkan tentang kemerdekaan Palestina yang mutlak menjadi sesuatu yang harus diwujudkan, yang memang menjadi PR bagi umat manusia di dunia dan juga bangsa Indonesia sebagai utang konstitusi kita dan juga sebagai kepedulian pada kemanusiaan. Kemudian ketika beliau tampil di D8 di Mesir, di Kairo, itu juga menunjukkan satu peran yang tidak mudah, ya. Artinya jarang pemimpin Islam di D8 itu beliau masih baru dilantik lalu berbicara lantang, bukan saja tentang masalah Palestina, tapi menyoroti bagaimana kurang kompaknya para pemimpin-pemimpin Islam, negara-negara Islam, ya, sehingga tidak bisa satu suara, dan kata beliau tidak akan didengarkan kita kalau kita tidak bersatu, ya. Nah, ini cukup menghebohkan apa yang beliau sampaikan, dan tentu saja itu sebuah gebrakan yang luar biasa, ya, dalam pertemuan D8 negara-negara Islam di Kairo. Baik, Terus kemudian silakan dilanjutkan Ustadz. Yang berikutnya, yang tentu mungkin bisa dianggap sebagai puncaknya adalah ketika beliau berpidato di PBB, ya, di sidang umum PBB, dan ini adalah suatu pidato yang luar biasa, yang sungguhnya selain tetap menegaskan dukungan pada Palestina, kemerdekaan Palestina, dan dukungan pada rakyat Palestina, begitu juga tentang sosok kita di Gaza, sampai beliau mengatakan Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan, ya, untuk menjaga perdamaian di sana. Ini karena beliau tentu sebagai seorang jenderal, ya, tahu bahwa tidak akan ada artinya perdamaian atau
pernyataan kemerdekaan kalau tidak dijaga yang namanya perdamaian dengan tentara, dengan militer. Ini sejalan juga dengan wasiat dari Majelis Ulama Indonesia dalam sidang di Bangka Belitung baru-baru ini, Majelis Fatwa MUI, yang menegaskan betapa pentingnya prakarsa militer. Nah, alhamdulillah ini seperti gayung bersambut, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan itu, ya, bahwa ini harus ada upaya menempatkan pasukan perdamaian. Dan beliau tidak sekedar saran, beliau mempelopori, mengatakan siap mengirimkan 20.000 tidak tanggung-tanggung, 20.000 personil, ya, Tentara Nasional Indonesia yang terkenal alhamdulillah selalu siap turun tangan dimanapun di belahan dunia ini. Nah, dari situlah kemudian, ya, pemimpin-pemimpin dunia memandang bahwa Pak Prabowo memang satu sosok pemimpin dari dunia Islam yang mempunyai visi dan mempunyai cita-cita besar serta mempunyai kekuatan di dalam mengemukakan pendapat penyelesaian masalah-masalah dunia, terutama dunia Islam, dan siap untuk menjalankannya. Maka tidak heran kalau beliau diundang sebagai salah satu daripada peserta KTT tentang gencatan senjata di Sharm el-Sheikh di Mesir, ya. Peristiwa yang tentu sangat bersejarah, ya, bagi perdamaian di Gaza, khususnya untuk memudahkan bantuan-bantuan buat saudara-saudara kita di Gaza yang mengalami kelaparan dan pelaparan yang luar biasa. Nah, ini saya kira penilaian yang objektif kalau beliau dimasukkan dalam deretan pemimpin dunia Islam, ya, yang berpengaruh atau sangat berpengaruh. Baik, ini merupakan sebuah prestasi terbaru juga buat kita bangsa Indonesia. Tapi menurut Ustadz, menurut pandangan Anda, tantangan terbesar seorang pemimpin Muslim modern seperti Presiden Prabowo Subianto ini seperti apa? Ya, tantangan terbesar pertama bagaimana dapat terus menjaga dan meningkatkan persatuan di dalam negeri, ya, di mana Indonesia ini alhamdulillah dibanggakan oleh banyak negara-negara di dunia karena kita dengan latar belakang yang sangat beragam, agama, suku, ya, dan wilayah yang dipisahkan oleh pulau-pulau atau laut yang luas, tapi kita bisa tetap bersatu. Nah, ini tantangan tentu saja buat beliau, bagaimana dapat terus menjaga persatuan ini. Yang kedua adalah bagaimana benar-benar memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk di sektor ekonomi, ya, karena bagaimanapun dunia akan memberi penilaian tentang perkembangan ekonomi, dan alhamdulillah sekarang ada tanda-tanda yang kita lihat, apalagi dengan beliau melantik Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, nampaknya ini semakin memberi harapan untuk perbaikan ekonomi kita. Yang ketiga bahwa diharapkan beliau dapat terus menjadi leader dalam komunikasi aktif dengan para pemimpin dunia Islam, ya. Ini sangat-sangat luar biasa karena beliau latar belakang seorang jenderal, latar belakang orang yang sangat humanis, latar belakang orang yang suka melakukan pendekatan, komunikasi, dan juga kami dalam interaksi berkali-kali, beliau sangat menghargai orang, ya, dan memori beliau begitu kuat, tidak mudah lupa tentang apa yang dilakukan oleh orang lain dari kebaikan-kebaikan. Jadi ini tentu saja merupakan modal dan sekaligus menjadi tantangan. Apalagi beliau dengan tim sekarang juga yang alhamdulillah sangat luar biasa. Menteri Luar Negeri, kemudian wakil-wakilnya, ini sangat luar biasa untuk mendukung misi sebagai salah satu daripada pemimpin di dunia Islam. Oke. Begitu, Mbak. Pak Ustadz, Anda melihat sejauh mana nilai-nilai Islam ini tercermin dalam kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto? Ya, tentu sebagai seorang pemimpin, yang paling penting adalah kalau dalam siasah syariah, ya, itu adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai kepemimpinan di dalam bangsa dan negara pada masyarakat, ya. Itu yang paling dipentingkan. Misalnya bagaimana mewujudkan keamanan, mewujudkan ketentraman, menjaga persatuan, ya,
kemudian menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Dan kita melihat bahwa itu ada tanda-tanda yang kuat dari beliau selama memimpin kurang lebih setahun. Begitu juga tentang upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program MBG, ya, program makanan bergizi sehat ini, bergizi gratis ini salah satu program yang luar biasa yang diharapkan bisa menjadi terobosan di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya, apalagi masyarakat daerah tertinggal yang memang mereka sangat kesulitan mendapatkan makanan bergizi, terutama karena kondisi misalnya dalam kehidupan miskin, ya, atau di wilayah yang jauh tertinggal. Maka ini merupakan suatu terobosan, dan kalau kita lihat dalam konsep Quran, ya, bahwa memang ini di antara tugas-tugas utama para pemimpin, ya, mewujudkan keamanan, ketentraman, dan juga kesejahteraan, ya. Nah, kita melihat bahwa Pak Prabowo begitu concern untuk mewujudkan hal tersebut. Mudah-mudahan ini dapat terus beliau lakukan dan dapat mewujudkan cita-cita kita bersama, ya. Dan kita tentu perlu saling mendukung agar hal tersebut dapat kita wujudkan. Baik Pak Ustadz, bagaimana kemudian Anda bisa melihat peluang Indonesia di bawah kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto ini dalam memperkuat pengaruh Islam di dunia global atau internasional? Ini kesempatan yang sangat baik, sebab Pak Prabowo yang saya katakan tadi sangat komunikatif, ya, beliau juga sangat humanis, dan beliau sangat suka di dalam menjalin hubungan-hubungan baik ini. Maka kalau ini beliau lakukan, ya, dan hal-hal yang mendasar dalam negeri yang tadi saya sudah sebutkan dapat diwujudkan, maka ini akan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari dunia Islam. Tidak mustahil nanti para pemimpin dunia Islam akan mengharapkan peran yang lebih besar dari Pak Prabowo, ya, dari Presiden Republik Indonesia untuk memimpin dunia Islam, ya, dalam memperjuangkan kepentingan mereka, ya. Ini karena juga didukung oleh bangsa Indonesia, ya, yang jumlah penduduknya, yang jumlahnya cukup besar, ya, kurang lebih kita ini sekarang hampir 300 juta, dan mayoritasnya adalah beragama Islam. Maka ini modal yang sangat kuat selain apa yang sudah beliau tunjukkan secara pribadi. Nah, maka ini peluang besar. Kita tentu saja punya sejarah dulu, Bung Karno, ya, pernah menjadi salah satu daripada leader dari negeri-negeri Islam, bahkan dunia ketiga, dan ini kesempatan untuk Indonesia kembali, ya, mendapatkan kehormatan tersebut, ya, dengan apa yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo Subianto, Presiden kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahda Islamiyah, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak. Ya.